Misteri langkah dari smartwatch kopilot pesawat IAT Farhan masih hidup di hutan? Sinyal mengejutkan ditampilkan ponsel kopilot pesawat ATR 42-5000 milik Indonesia Air Transport atau IAT Farhan Gunawan yang terhubung dengan smartwatch yang dipakainya. Hal tersebut memunculkan harapan jika Farhan masih hidup seusai pesawat yang diawakinya jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sulsel. Informasi tersebut didapat dari keluarga Farhan yang sudah memeriksa ponsel sang kopilot yang ditemukan tim SAR di kawasan Gunung Bulu Saraung pada Minggu, 18 Januari 2026. Pesawat ATR 42-5000 milik IAT itu sempat dilaporkan hilang kontak, sebelum akhirnya puing-puing pesawat ditemukan berserakan di sekitar Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 17 Januari 2026. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribunnewsbogor.com, saat ponsel tersebut diamankan dan diperiksa oleh keluarga, muncul notifikasi aktivitas yang tidak biasa. Smartwatch yang terhubung dengan ponsel Farhan mendeteksi adanya pergerakan langkah kaki yang sangat intens. Tercatat pada Minggu pagi pukul 6 WITA, perangkat mencatat aktivitas sebanyak 9.000 langkah. Yang lebih mengejutkan, jumlah tersebut terus bertambah hingga mencapai 13.647 langkah pada pukul 22 WITA di hari yang sama. Data ini mengindikasikan adanya pergerakan fisik yang terjadi dari pagi hingga malam hari setelah pesawat dinyatakan hilang kontak. HP Farhan datat di hutan. HP dia itu terhubung dengan smartwatch. Pas dicek, ada pergerakan langkah kaki Farhan dari pagi sampai malam, ujar seorang wanita dari pihak keluarga sambil menangis sesenggukan dalam video yang diunggah akun X @heralobbs. Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya mengerahkan sekitar 1.200 personel gabungan untuk menyisir lokasi jatuhnya pesawat. Pesawat ATR 42-5000 bernomor registrasi PKTHT tersebut mengangkut 10 orang, 7 kru dan 3 penumpang dalam misi sewa oleh Direktorat Jenderal PSDKP. Pesawat dilaporkan hilang kontak sejak Sabtu, 17 Januari 2026 saat menempuh rute Yogyakarta menuju Makassar. Pihak keluarga kini sangat berharap tim SAR bisa menambah personel untuk menyisir titik koordinat pergerakan smartwatch tersebut. Saya mohon sekali Pak, karena dia sudah memberikan tanda-tanda, pungkas perwakilan keluarga. Muhammad Farhan Gunawan merupakan pria kelahiran Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara, pasangan Kapten Gunawan dan Hajah Indah, di mana adik-adiknya kini tengah menempuh pendidikan di Fakultas Gigi Unhas dan SMA Telkom. Karir penerbangannya dimulai dengan menempuh pendidikan di berbagai sekolah aviasi ternama. Ia tercatat pernah menempuh pendidikan Private Pilot License di Deraya Flying School pada periode 2018 hingga 2019, kemudian melanjutkan Commercial Pilot License di Indonesia Civil Pilot Academy hingga Oktober 2020. Tak hanya itu, Farhan juga memiliki kelengkapan multi-engine rating serta instrumen rating dan sempat mengikuti ATPL Ground School di Bali International Flight Academy pada awal tahun 2021. Sejak Desember 2023, Farhan resmi menjalankan tugas profesionalnya sebagai second in command atau pilot junior di PT Indonesia Air Transport hingga akhirnya mengalami musibah dalam penerbangan menuju Makassar tersebut. Terkuak jet terakhir Esther Sianipar pramugari pesawat ATR 42-500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Pangkep, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu kemarin 18 Januari 2026. Esther yang merupakan pramugari pesawat ATR itu tercatat sebagai warga Jawa Barat. Esther Sianipar tinggal di Bukit Rancamaya, Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jabar sudah mengambil sampel DNA keluarga Esther. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan menyebutkan, korban Esther diketahui menjadi salah satu awak kabin yang ikut dalam pesawat ATR 42-500. Hendra menjelaskan, pengambilan sampel DNA dilakukan bersama keluarga korban di kediamannya di Bogor. Menurutnya,
Pengambilan data antemortem dan sampel DNA pembanding tersebut merupakan bagian penting dalam proses identifikasi korban secara ilmiah. Pihak keluarga Esther Sianipar angkat bicara terkait peristiwa yang menimpa Esther. Dikutip dari tribunenews.com, Minggu 18 Januari 2025, ayah Esther Aprilita Sianipar, Adi Sianipar, mengungkapkan komunikasi terakhir dengan sang putri tercinta. Adi menyebut dirinya sempat mengirim pesan lewat aplikasi percakapan WhatsApp kepada Esther pada Sabtu 17 Januari 2026 siang kemarin, sekitar pukul 12. Akan tetapi, pesan tersebut tidak berbalas. Terakhir berkomunikasi, kemarin saya jam 12 WA atau WhatsApp dia. Karena saya lagi di Jakarta, dia kan kos di Jakarta, jadi saya mau jemput dia kalau mau pulang, kata Adi. Ternyata jam 12 itu nggak ada balasan dari dia. HP-nya sudah nggak aktif, lanjutnya. Kemudian, Adi mendapat kabar bahwa pesawat jenis ATR 42-500 hilang kontak. Kabar itu disampaikan oleh pihak IAT, perusahaan jasa penerbangan charter yang telah beroperasi sejak 1968. Maskapai ini melayani penerbangan fixed wing dan helikopter, khususnya untuk kebutuhan industri minyak dan gas, pertambangan, korporasi, serta penerbangan VIP. Saya dihubungi kantor IAT terkait kabar pesawat ATR 42-500, tempat dia bertugas. Melalui telepon, tapi karena saya ada di jalan, nggak saya angkat. Dia lalu WA gitu, bahwasanya pesawat yang ditumpangi Esther dari Jogja ke Makassar lost kontak, tutur Adi. Adi mengatakan pihak keluarga terus berharap ada mukjizat, karena sampai jam sekarang, Minggu 18 Januari 2026, kan belum ditemukan. Kami berharap mereka semua ditemukan dalam keadaan selamat, jelas Adi. Adi juga mengungkap putrinya tidak bertugas terbang pada pertengahan hingga akhir Desember 2025, lantaran pesawat sedang dipasangi kamera katanya. Menurutnya, Esther baru aktif terbang lagi memasuki Januari 2026. Akan tetapi, Adi tidak tahu menau kenapa Esther ikut bertugas dalam penerbangan rute Yogyakarta-Makassar, sebab putrinya itu biasanya bertugas di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dari pertengahan Desember dia kan nggak terbang sampai akhir Desember, karena pesawatnya itu lagi dipasang kamera katanya. Pasang kamera di bawah pesawat gitu, CCTV, jadi mereka sementara nggak terbang. Masuk Januari mereka sudah aktif lagi, ujarnya. Saya nggak tahu ya tentang rute-rute pesawat ATR 42-500. Dia standby-nya di Halim. Saya nggak tahu juga kenapa dari Jogja ke Makassar. Gitu, sambungnya. 1 dari 10 korban penumpang pesawat ATR 42-500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan, ditemukan tim SAR gabungan pada Minggu 18 Januari 2026. Mayat berjenis kelamin laki-laki diduga korban pesawat ATR 42-500 belum bisa dievakuasi akibat cuaca buruk.